يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah juhur yang dicintai Allah, betapa harus dan terus kita bersyukur, terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur. Saudara-saudara kita di Sumatera Barat sampai kemarin sore sudah 53 orang yang meninggal akibat dampak banjir bandang Lembah Anai. Kita tahu selama ini Lembah Anai itu tempat kita makan, dan itu baru terlihat betapa adik-adik kita yang ingin studi tour, tadinya rencana orang tua dan guru disepakati di Bandung, mereka pindah ke Ciater, Subang. 13 orang juga ternyata akhirnya meninggal. Begitu mudah nyawa melayang. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali pemboman itu puluhan orang meninggal, luka-luka, cacat dan sebagainya. Makanya sesulit-sulit apapun, apa itu pekerjaan, persoalan keluarga, kesehatan, masih banyak orang yang lebih sulit dari kita. Itulah sebabnya selama kita percaya apa yang Allah janjikan kepada Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah membencimu. Inilah kekuatan Nabi. Selama Allah ada, selama kita yakin Allah tidak pernah membiarkan kita, maka kita harus selalu optimis. Kata orang-orang bijak, kesulitan akan selalu ada. Iya, tapi kesulitan tidak pernah menetap. Kesulitan akan selalu ada, tapi kesulitan tidak pernah menetap. Ya, karena kesulitan tidak punya kartu keluarga, kesulitan tidak punya KTP. Kita lebih percaya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang Allah, bersama kesulitan selalu ada kemudahan, bersama kesulitan selalu pasti ada kemudahan. Yang sulit dalam agama kita cuma satu menurut ulama. Apa itu? Menjaga konsistensi ketaatan. Itu yang sulit. Antum tuh tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat bisa sholat di saf pertama 1 bulan. Gak ada antum. Itu kemarin Rabu
Zuhur di mana? Di saf pertama enggak? Zuhur kemarin. Ini kan Kemis. Zuhur antum zuhur di mana kemarin? Oh, di rumah. Enggak dapat saf pertama. Oh, di rumah boro-boro saf pertama, Ustaz. Ya. Coba antum jaga konsistensi setiap sholat saf pertama. Dalam agama bentuk perintahnya istiqomah. Itu. Maka ketika ayat ini turun, coba buka. Yang punya HP coba buka. HP yang tidak punya Al-Quran berarti HP mu'allaf. TikTok ada, YouTube ada, masa Quran nggak ada? Buka. Cari nama suratnya Hud. Surat yang ke-11. Ayatnya 112, 113. Ayo kita buka. Quran surat Hud ayat 112 dan 113. Udah, pelan-pelan aja Ustaz. Oke, pelan. 112 113. Apa kata Allah? Jadi dalam redaksi Quran, istiqomah itu biasanya bukan perintah, tapi biasanya pernyataan. Kayak ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, ya, itu pernyataan. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Kalau ini ayatnya perintah. Coba lihat baik-baik. Ya, apa ayatnya? Fastaqim. Selevel Nabi, selevel Rasul, Allah suruh fastaqim kama umirta. Tetaplah engkau berada di atas jalan yang lurus. Masya Allah. Tetaplah engkau berada di atas jalan yang lurus. Untuk tetap selalu berada di atas jalan yang lurus tidak mudah. Betul? Kita tuh kalau bawa mobil dari Cikampek ke Cipali itu, Pak, lurus. Itu kalau nggak konsentrasi, ngantuk, pasti masalah. Kenapa? Karena yang namanya perjalanan, kita pingin tuh belok kanan, belok kiri. Betul? Selalu aja. Maka Allah menyuruh Nabi, fastaqim. Tadi kita sholat, Ustadz pimpin 4 kali doa itu. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah selalu agar berada di atas jalanmu yang lurus. Tuh, antum dari sholat tuh mintanya apa? Tunjukkan pada kami ya Allah agar kami selalu berada di atas jalan yang lurus. Gak mudah, Pak. Bahkan dalam sejarah ketika ayat ini turun, beberapa sahabat agak berteriak, "Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul." Kata Nabi, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menunjuk-nunjuk kepala Nabi. Nabi itu rambutnya hitam, mengkilat. Tiba-tiba muncul uban. Masya Allah. Saking beratnya ayat ini, muncul uban di kepala Nabi. Kenapa? Untuk tetap berada di atas jalan lurus. Tidak mudah. Maka Allah menyampaikan satu kiat. Wa man taba ma'aka. Dan bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu. Istiqomah itu kalau sendirian, Pak, tidak kuat. Kita butuh teman. Kita butuh kawan. Kita butuh komunitas. Karena istiqomah sendirian gak akan kuat kita. Butuh kawan, butuh teman, butuh keluarga. Ya, karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Hadisnya masuk dalam silsilah hadis sahih.
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tabrani. Apa kata Rasul? Almar'u, tulis. Fastaqim waman taba ma'aka. Fastaqim, tetaplah engkau berada di atas jalan yang lurus. Butuh teman. Waman taba ma'aka, istiqomah, butuh teman. Siapa lagi? Kawan. Apalagi? Jamaah, ya. Butuh. Gak mudah kita sendirian, Pak. Butuh. Kata Nabi SAW, riwayat hadis Abu Daud, Imam At-Tabrani, apa kata Nabi? Almar'u ma'ah dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung agama temannya. Antum tuh sering duduk sama siapa? Lihat aja. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tengoklah seseorang di antara kamu dengan siapa dia berkawan. Antum tuh kalau suka duduk dengan tukang ngobrol, nggak mungkin antum baca Quran, ngobrol sampai habis waktu. Betul? Ada teman tuh gak pernah diem mulutnya. Pokoknya kalau duduk aja, antum kalau duduk dengan tukang game, game aja terus. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu berkawan. Kita kadang dengan saudara nggak sungkan, tapi kalau dengan teman kadang sungkan. Belum sholat sunnah 2 rakaat udah ngobrol. Harusnya, bro, tunggu, gua belum bak dia dulu. Tapi kalau udah dapat 1 judul, panjang terus, masya Allah. Jadi coba lihat, kadang-kadang antum tuh karakter sebelum nikah beda, tapi setelah menikah, sejak punya istri yang model begitu, coba lihat model begini antum semua. Jadi penakut lah, itulah masya Allah, peragu lah masya Allah. Dulu masya Allah berani-berani nih, ini model-model begini nih. Coba lihat. Pertanyaan sekarang, Ustadz, ya, siapa teman terbaik? Nah, mari kita buka Quran surat An-Nisa ayat 69. Buka. Nama suratnya An-Nisa, ayatnya 69. An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah? An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang bisa senantiasa taat pada Allah dan Rasulnya, mereka itulah an'amallahu alaihim, yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Kata ulama, inilah tafsir surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kita minta ihdinas siratal mustaqim,
tunjukkan pada kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Wa may yuti'illaha, siapa orang yang taat pada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nikmat apa? Istiqomah. Siapa mereka? An-nabiyyin, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, para pencinta kebenaran. 3, asyuhada, orang-orang yang sampai akhir hayatnya syahid di jalan Allah. Dan yang keempat, as-solihin, orang-orang yang soleh. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan kita, kalau Nabi nggak mungkin lah, kita nggak akan pernah sampai derajat Nabi. Tapi minimal derajat di bawah Nabi. Siapa? As-siddiqin, para pencinta kebenaran. Pak, cari teman, bukan kalau kita susah dia bantu. Bukan cuma itu, Pak. Kalau kita masalah, dia orang pertama yang sempati. Bukan. Teman terbaik itu adalah teman yang tidak pernah membohongimu. Betul? Betul? Buat apa berkawan tahun-tahun, ternyata itu yang kata orang Melayu, dulu loyang sekarang panci, dulu sayang sekarang benci. Tak ada sesuatu yang lebih menyakitkan kecuali teman dekat menikam kita dari belakang. Betul? Maka dulu ada istilah, hati-hati jangan sampai pagar makan tanaman. Judulnya apa tuh? Sahabat karibku. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Kalau antum tahu syair, ini kan lagi ribut ini antara syair musik ya. Ya, antum tahu syair ini judulnya berarti tanda-tanda antum sudah tua. Tahu nggak ini? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, yang mengingkari. Judulnya apa itu? Kegagalan cinta. Yang tahu berarti udah tua betul-betul. Karena ini yang tua-tua tahu itu, masya Allah. Bro, kita punya teman kadang berselisih pendapat, nggak apa-apa. Kita punya teman kadang dia berdebat. Tapi kita tahu Ustaz, dia nggak pernah bohong sama gua. Itu teman saya. Teman saya. Kata Allah, Quran surat ini Fatihah ditafsir ke sini, ini ditafsir ke sini. Quran surat 9 ayat 119. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah selalu bersama orang-orang yang benar. Masya Allah. Bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as shadiqin. Bersama dengan orang-orang yang benar. Memang gak kuat Pak kalau berteman dengan orang yang benar. Kita salah dia tegur. Betul? Kita telat dia ingatin. Karena orang benar itu gak mau lihat orang lain salah, apalagi temannya. Tapi teman yang soleh, teman yang benar, jangan pernah kau tinggalkan. Karena semua orang-orang yang benar, ketika nanti dia duluan masuk surga, duluan dihisab, duluan dapat ampunan, maka dia akan berkata pada Tuhannya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Allah bertanya, ada apa? Bukan Allah nggak tahu. Allah beri dia kesempatan bicara. Dia akan menyebut, Aina fulan, Aina fulan, Aina fulan, Aina fulana. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Kata Allah, kenapa kau sebut orang-orang itu? Itu yang pernah duduk bersama denganku di majelis. Itu yang pernah duduk denganku urus anak yatim. Itu yang pernah duduk denganku urus masjid. Ini duduk yang pertama bantu orang sulit, orang miskin. Kata Allah, jemput orang-orang yang kau sebut tadi. Bawa mereka ke dalam surga bersama denganmu.
itulah teman sejati. Dia nggak pernah ngebohongin kita, dan sampai kiamat dia akan ingat nama kita. Maka jangan pernah meninggalkan teman yang soleh. Jangan pernah meninggalkan orang-orang yang benar. Masya Allah. Sekarang kita lihat sejarah supaya nyambung ini. Setelah ayat, hadis, ya, siapa di antara sahabat yang paling istiqomah? Tentu urutannya setelah Rasulullah pasti ada nama Abu Bakar Siddiq. Itulah sebabnya dia diberi gelar As-Siddiq. Abdurrahman ibnu Khufafa, itu nama aslinya. Dipanggil dengan panggilan Abi Bakrin, bapaknya Aisyah. Karena Aisyah perawan, maka dipanggil dia Abi Bakrin. Diberi gelar As-Siddiq karena apa saja yang datang dari Nabi, dia pasti membenarkannya. Itulah Abu Bakar. Jadi kalau nanti bapak-bapak diberi izin Allah berkunjung ke makam Rasul, nah lihat ini. Ya, itu kan ada 3 kotak ya. Kalau kita lewat gini, ini tidak ada kuburan. Ini tidak ada kuburan. Ya, yang ada kuburan di sini. Jadi Rasulullah SAW dikuburkan paling atas. Ketika Abu Bakar wafat, maka dikuburkan di bawah bahu Nabi SAW. Gitulah kira-kira. Dan ketika Umar wafat, dia minta juga dikuburkan di bawah bahu Abu Bakar. Gak berani melebihi. Nah, disinilah 3 orang mulia ini, ya, dimakamkan. 3 orang ini. Ustadz, kenapa dalam sejarah kalau kita baca sahabat, kita baca sejarah, nama Umar itu lebih banyak disebut? Apakah Umar lebih istiqomah? Umar bin Khattab dari sisi umur, dia memang 11 tahun menjadi Amiril Mukminin. Abu Bakar hanya 3 tahun disebut Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Tapi setelah itu Umar menaklukkan imperium yang paling terkenal, Persia, ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Umar berhasil mengusir Romawi, Yahudi dari Palestina. Orang pertama yang memerdekakan Palestina itu adalah Umar ibnul Khattab. Bahkan ketika dia berhasil menaklukkan Palestina, dia masuk ke gereja-gereja. Dan anehnya ketika dia masuk di gereja, Umar menangis. Tengkuknya dipukul oleh Ubaidillah ibnu Zarrah. Ya Umar, apa yang kau tangisi? Kata dia, apakah kau tidak memperhatikan ini pendeta-pendeta ini? Mereka terlihat orang-orang baik. Tapi dia membacakan ayat berikut ini. Apa ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari ahlil kitab Yahudi dan Nasrani, mereka kekal di dalam neraka. Merekalah seburuk-buruk makhluk. Dia menangis, ini orang-orang baik begini, tapi statusnya di dalam neraka. Maka tidak ada gereja yang Umar hancurkan di Palestina. Dia hanya menurunkan lambang-lambang kemusyrikan dan diganti dengan lambang-lambang tauhid. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa Umar begitu masyhur? Dia diberi gelar Al-Faruq, sang pembeda. Umar itu paling tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Ya, ada rahasianya. Nah, inilah yang ingin Ustaz sampaikan. Hafalkan doa ini, titip ke anak.
Pagi, siang, malam, kalau bisa anak-anak kita, biar dia berada di atas jalan kebenaran. Biar dia punya teman yang benar. Dia tetap kembali ke jalan yang benar, baca doa Umar. Karena Umar mempraktekkan doa ini. Doa ini dari Nabi. Tapi Umar pakai setiap kali dia duduk di majelis Nabi atau majelis sahabat. Kenapa? Umar paling cerdas. Kenapa? Setiap dia duduk di majelis, dia akan membaca doa berikut ini. Apa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Harus ditulis ini Ustaz, ya. Karena sekali ngomong gini, ini bukan Al-Ghazali. Kalau sekali ngomong Al-Ghazali hafal, ya. Allahumma hafal. Jadi nggak usah dibaris Ustaz. Arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan. Jadi Umar itu kalau duduk di majelis, orang lain mungkin selesai berangkat, dia akan berdoa, ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar. Rizkikan kepada kami untuk bisa ikut kebenaran itu. Wa arinal batila batilan, tapi tunjukkan pula pada kami yang batil itu batil. Antum nih ikut majelis, yang ngasih ceramah ini bukan malaikat. Bisa jadi salah. Ustadz juga manusia. Makanya antum juga berdoa, wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami yang batil itu, yang salah itu, dan rizkikan kepada kami tidak ikut kebatilan itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu harus dijaga dengan doa Umar ini. Tunjukkan pada kami jalanmu yang lurus. Antum harus tambah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami kalau ini benar apa yang dia sampaikan, beri rizki kami ikut kebenaran itu. Tapi tunjukkan pada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah. Kalau ini salah ya Allah, rizkikan kepada kami meninggalkan kebatilan, kesalahan. Yang bikin kita bingung itu adalah kita tidak tahu isi batil apa hak. Ini benar apa salah. Kira-kira ini selesai pemerintahan Prabowo, enaknya kita oposisi apa ikut kabinet Prabowo? Loh kok Ustaz kenapa loncat ke situ? Kira-kira gitu gimana menurut antum? Ustaz kami nggak ikut-ikut itu. Minta pada Allah, tunjukkan yang benar. Tidak mudah bro, ya. Maka doa ini dicatat, difoto, minta ke anak baca. Biar anak kita sampai dia dapat pendamping, pendampingnya bawa dia ke jalan yang benar. Itu. Kira-kira setelah antum melewati sekian tahun, pasangan antum yang sekarang ini membawa antum kepada kebenaran apa kebatilan kira-kira? Coba evaluasi sedikit. Kalau agak-agak batil kayaknya perlu dievaluasi. Masya Allah. Cadangan banyak. Masya Allah. Cuman masalahnya Ustaz, keberanian yang tidak ada. Masya Allah. Ya. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan ya Allah
Kenapa? Karena sekarang ini Pak, akhir zaman itu yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang tuntunan jadi tontonan, yang tontonan jadi tuntunan. Itu dia. Maka back to basic. Jangan tinggalkan teman yang benar. Jangan tinggalkan teman yang baik. Apa standarnya? Ustadz, dari awal kami masuk di kantor ini, saya cuma tahu deh, ini orang gak pernah bohong, Ustadz. Masya Allah. Itu yang kau pegang. Ya. Karena orang yang tidak pernah bohong tuh tidak mungkin menikam dari belakang. Gitu. Dia nggak akan berubah menjadi rumput makan pagar tanah pagar makan tanaman. Masya Allah, itu bahaya sekali. Ya. Berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jamaah haji kita yang tahun ini angkanya fantastis, 243.000. Kalau visa ziarah tidak lolos, haji tahun ini tetap nyaman. Haji tahun kemarin tuh amburadul, dari tenda mau ke kamar mandi itu nggak bisa melangkah, manusia semua. Kenapa? 500.000 visa ziarah lolos. Sementara Arafah itu, Mina itu terbatas. Tahun ini semuanya tidak pakai paspor. Paspor cuma sampai di imigrasi. Semuanya pakai barcode haji. Semua petugas pegang alat begini. Sering. Hijau, lanjut. Sering. Merah, turun, masuk kerangkeng. Ditahan dulu, nanti habis haji baru diurus. Puyeng-puyeng tuh kalau ada yang merah itu. Jangan coba-coba ada tawaran-tawaran. Ya, visa ziarah, visa ini, hati-hati. Tahun ini pemerintah Saudi sudah bilang cuman visa haji. Kenapa? Karena dia pakai satu alat namanya barcode haji. Tidak terdeteksi, wassalam. Dia nggak kenal antum, antum nggak kenal dia. Ya, alatnya standar. Hijau lolos, merah turun kerangkeng. Begitu Pak. Ya. Ustadz ada tawaran ini murah. Aduh, lihat-lihat dulu bro. Ya, hati-hati. Cari kawan yang benar. Cari teman yang benar. Ya, jangan sampai antum buang-buang biaya apa semua. Ternyata sampai di sana, kalau nggak di kerangkeng pulang, balik lagi ke bandara. Ya. Kalau pakai visa ziarah sampai di imigrasi lolos Pak. Lolos. Bisa masuk, bisa. Tapi begitu keluar bandara sekilo turun. Kenapa? Pemeriksaan barcode haji, siapkan. Kalau jamaah reguler nggak usah pusing karena dia sudah pakai name tag. Ah itu barcode-nya. Diklik hijau lewat. Insyaallah. Itu luar biasa, Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan insyaallah yang tahun ini berangkat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz yang belum berangkat banyak berdoa. Doa pun enggak cukup. Ya. Kalau bisa ke BSI, nabung tanda jadi aja dulu. Tapi tahun berapa? Antum enggak usah hitung tahun. Tahun itu administrasi. Ada jamaah kami tahun ini berangkat. Harusnya tahun berapa dia? Tahun 2039 Ustadz. Tapi ini berangkat Ustadz. Enggak tahu. Kenapa? Haji itu panggilan Allah. Insyaallah. Ya. Bukan karena antum sehat, bukan karena antum kuat, bukan karena antum punya duit. Kalau sudah dipanggil Allah, Allah yang mampukan. Pantaskan dirimu menjadi orang yang pantas dipanggil Allah. Bagaimana caranya? Istiqomah. Itu dia. Istiqomah. Ada pertanyaan? Silakan jawab, ada pertanyaan? Sebelum jam 13. Kita cukupkan sebelum 5 menit supaya bisa sholat ba'diyah. Kita belum ba'diyah. Ustadz, kalau ada keluarga kami pergi haji,
kami di sini ngapain? Minimal puasa tanggal 16 Juni. Wukuf di Arafah. Saat mereka wukuf jam 1, kita sudah jam 5. Berarti antum sholat asar, habis sholat asar jangan keluar, jangan berdiri dari sajadah, zikir terus sampai waktu maghrib antum sholat, sampai waktu isya antum sholat. Sampai jam berapa Ustadz? Antum zikir doa sampai jam 10 malam, sampai maghrib di sana. Kenapa Ustadz? Biar doa dia di tanah suci dengan antum di tanah air berjumpa. Masya Allah. Itu ya, doa bidoa. Berjumpa Ustaz, doanya berjumpa. Doa yang paling utama di hari Arafah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Zikir yang paling utama di hari Arafah, la ilaha illallah wahda la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duduk. Gitu, Masya Allah. Hari di mana Allah paling membanggakan manusia di hadapan malaikat hanya hari Arafah. Hari di mana doa yang paling utama diijabah hari Arafah. Waktunya pendek, zuhur sampai maghrib. Gitu, Pak. Tapi jamaah Indonesia kalau dia tidak punya doa sampai asar, dia langsung cabut menuju Jabal Rahmah. Kenapa? Menarik Jabal Rahmah. Rame, makanan banyak, gratis, Masya Allah. Nah itu yang pingin cari makan itu biasanya, Masya Allah. Ya, kalau jamaah itu tahu ilmunya, dia akan duduk doa sampai maghrib. Tapi biasanya yang doanya sudah disiapkan. Antum aja kalau habis zuhur nggak hafal urutan doa, pasti jalan. Tapi kalau antum sudah tahu urutan doa, istighfar, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, terus la ilaha illallah, terus ayat kursi, qulhu falak binas, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pasti duduk antum karena antum udah urut itu hafal. Masalahnya dari zuhur sampai maghrib kan asar sama zuhur sudah langsung. Itu doa apa Ustadz? Kalau tidak disiapkan bengong, kalau tidak disiapkan tidur. Yang parah Ustadz izin, kenapa? Rokok. La haula wala quwata illa. Pakai baju ihram, sentuh barang yang wangi saja nggak boleh, ini rokok. Kenapa? Karena berteman dengan perokok. Insya Allah. Di Arafah, malaikat penjaga langit siang, malaikat penjaga langit malam, diturunkan Allah di Arafah, zuhur sampai maghrib, dia mudah. Ya Allah wala. Eta mah benar-benar super gelo eta mah ya Allah. Tapi Ustadz itu jamaah Indonesia, itulah jamaah haji Indonesia yang nggak pernah ikut manasik, nggak pernah ikut ngaji. Nah berangkat haji aja. Masa pakai baju ihram merokok? Baju ihram itu aja ketemu minyak wangi nggak boleh. Rokok bau nggak? Bukan cuman bau, itu kencing setan. Makanya diingatkan. Antum punya kawan saudara, antum tahu dia perokok, bro. Kalau di Arafah jangan dulu, bro. Sabar, bro. Masya Allah. Sekarang razia rokok lagi gencar-gencarnya. Jamaah haji diperiksa, ada rokok, langsung dikerangkeng. Dibikin efek jerah. Karena itu sumber kebakaran, bro. Ini musim panas. Sembarang dia merokok. Aduh ya Allah. Tenda itu, Pak. Kalau kemarin saya baru pulang, lihat tenda itu, tenda yang dari tahun kemarin tuh belum ada yang dibuka, Pak. Bendanya ada kering semua itu, Pak. Sembarang aja dia apa itu? Percikan itu, Pak. Kemudian kena yang kering. Wassalam tuh 4 juta orang itu, Pak. Ngeri, Pak. Tapi nggak tahu dapat dari mana itu korek. Masya Allah. Hah?
Masya Allah. Memang smokers itu sulit dibendung. Masya Allah. Makanya mereka waktu mau masuk surga nanya dulu, ada rokok nggak di surga? Masya Allah. Kenapa? Kalau nggak ada rokok nggak mau, Ustaz. Masya Allah. Ada. Semua yang ada kamu minta ada di surga. Cuma gimana Ustaz? Rokoknya ada. Cuma koreknya harus ambil dari api neraka. Itu baru tahu, Insya Allah. Teman-teman sekalian, kesimpulannya, jangan tinggalkan teman yang soleh. Kita ini, mohon maaf Pak, nggak ngaku-ngaku orang suci Pak, nggak ngaku-ngaku orang benar, tapi minimal jangan tinggalkan orang yang lebih benar dari kita. Bro, kita ini bukan orang-orang baik amat, tapi jangan tinggalkan orang yang lebih baik dari kita. Jangan tinggalkan orang yang nggak pernah ngebohongin kita. Karena boleh jadi di akhirat itulah yang memberi syafaat dari Allah kepada kita lewat teman yang benar tadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an. Ya Allah, tunjukkan pada kami, terutama putra-putri kami, yang benar itu benar, dan rizkikan kepada putra-putri kami agar mereka berada di atas jalan kebenaran. Tunjukkan pula kepada kami putra-putri kami yang batil itu batil, yang salah itu salah. Rizkikan kepada putra-putri kami ya Allah, agar mereka dihindari dari semua kebatilan dan kesalahan. Jauhkan mereka ya Allah terjebak pada teman yang dusta, pada pasangan yang dusta, apalagi ya Allah pada lingkungan yang dusta. Ya Allah, beri kami pemimpin yang dengan janji dia penuhi janji dengan benar. Jangan kau berikan pada kami pemimpin yang dengan janji dia dustai kami dengan janji-janjinya ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.